Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dimas Safiar. Today I will present a topic about problem identification in technopreneurship. This topic is important because before creating a technology-based solution, we must first understand the real problems that exist in society. Baik, kita masuk ke introduction. Pada tahap awal dalam proses technopreneurship adalah identifikasi masalah atau problem identification. Seorang technopreneur perlu memahami masalah yang nyata di masyarakat sebelum menciptakan solusi berbasis teknologi. Dengan identifikasi masalah yang tepat, maka ide inovatif akan lebih relevan dan memiliki nilai pasar yang tinggi. Kemudian kita masuk ke pengertian problem identification. Problem identification adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan mendefinisikan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna, pasar, maupun organisasi. Kemudian tujuannya adalah untuk menemukan akar masalah yang benar-benar membutuhkan solusi. Dan langkah ini dapat menjadi fondasi utama dalam pengembangan ide teknopreneur. Kemudian tujuan problem identification. Yang pertama adalah menemukan masalah nyata yang dihadapi oleh target pengguna. Kemudian dapat menentukan prioritas masalah yang paling penting untuk diselesaikan. Ketiga, menjadi dasar dalam pengembangan ide, inovasi, dan produk. Dan yang terakhir, dapat mengurangi resiko kegagalan inovasi akibat kesalahan asumsi pasar. Kemudian kita masuk ke proses identifikasi masalah. Yang pertama adalah observasi atau mengamati kondisi di lapangan atau perilaku pengguna. Kemudian wawancara, menggali informasi langsung dari pihak terkait. Kemudian yang ketiga adalah survei dan kuesioner, yaitu memperoleh data kuantitatif tentang masalah. Kemudian analisis data, menilai tingkat urgensi dan dampak masalah. Dan yang terakhir adalah dengan penentuan masalah utama, yakni memilih masalah yang paling potensial untuk diselesaikan dengan teknologi. Kriteria masalah yang baik untuk diangkat. Baik, yang pertama adalah memiliki dampak signifikan bagi banyak orang atau bisnis. Kemudian belum ada solusi yang efektif di pasar. Kemudian dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi, mempunyai potensi ekonomi dan sosial, dan sesuai dengan kompetensi teknopreneur. Kemudian di sini ada contoh problem identification. Yang pertama di dalam bidang pendidikan dengan contoh masalah kurangnya akses materi belajar di daerah terpencil, dan dengan potensi solusinya yakni dengan menggunakan platform e-learning berbasis offline. Kemudian contoh problem identification yang kedua pada bidang transportasi dengan contoh masalah kemacetan di perkotaan, dengan potensi solusinya yaitu aplikasi navigasi real time dan carpooling. Kemudian kita masuk ke teknik dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama menggunakan 5W plus 1H. What, why, who, where, when, and how. Kemudian yang kedua dari 5W1H ini fungsinya adalah untuk menganalisis akar permasalahan. Kemudian yang kedua menggunakan fishbone diagram atau Ishikawa, gunanya untuk menemukan penyebab utama masalah. Kemudian yang ketiga empathy mapping, gunanya untuk memahami sudut pandang pengguna. Dan yang terakhir adalah brainstorming, untuk menggali berbagai kemungkinan masalah dari tim. Kemudian kita masuk ke hubungan dengan design thinking. Problem identification merupakan tahap awal dalam metode design thinking. Kemudian termasuk dalam tahap empathize dan define,
di mana technopreneur berusaha untuk memahami kebutuhan pengguna, mendefinisikan masalah secara jelas dan terukur. Kemudian hasil identifikasi akan menjadi dasar pengembangan ide inovatif atau ideation. Conclusion dari penjelasan ini adalah yang pertama, problem identification adalah langkah krusial dalam technopreneurship. Semakin jelas masalah yang diidentifikasi, semakin besar pula peluang solusi yang diciptakan untuk sukses. Dan seorang technopreneur harus memiliki kepekaan terhadap masalah dan juga kemampuan analisis yang baik agar dapat melahirkan inovasi yang tepat sasaran. In conclusion, problem identification is the main foundation of technopreneurship. By understanding problems accurately, we can create technological innovation that are truly relevant and beneficial. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.